Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang termokimia. Nah, di sini ada 10 soal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu diketahui entalpi pembentukan metanol CH4O sama dengan 238,6 kJ per mol. CO2-nya sama dengan min 393,5 kJ per mol, H2O-nya sama dengan min 286 kJ per mol. Yang ditanya yaitu tentukan entalpi pembakaran metanol membentuk gas CO2 dan air. Kemudian tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Dengan ini MR-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tulis dulu persamaan metanolnya ini. Di sini kan ada CH4O, kemudian ada O2. Kalau pembakaran kan terus ada CO2, ada H2O. Lalu kita setarakan dulu reaksi ini. Dapatlah 2CH4O ditambah 3O2, 2CO2 ditambah 4H2O. Karena di sini metanolnya cuma 1 mol, maka dia dibagi 2. Jadi dihasilkannya 2 bagi 2, jadi CH4O ditambah 3/2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, di sini yang ruas kiri ini kita singkat menjadi Q, yang ruas kanan kita singkat menjadi K. Nah, di sini yang pertanyaan yang pertama, tentukan entalpi pembakaran metanol, gas, CO2 dan air. Berarti yang ditanya yaitu delta H entalpi. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu delta H dikurang K sama dengan K dikurang Q. K itu kanan dikurang kiri, berarti kanan dikurang kiri. Di sini yang sebelah kanannya yaitu CO2. CO2 di sini yaitu min 393,5. Kita masukkan ke rumus, kemudian ditambah, ini kan ada 2, berarti tulis 2 di sini, kemudian H2O. Berapakah metanol H2O di sini yaitu min 286. Lalu dikurang yang ruas kiri lagi CH4O. CH4O di sini yaitu 238,6. Terus yang O2 ini dikatakan 0. Lalu kita masukkan ke rumus dan dapatlah hasilnya yaitu min 726,9. Kemudian yang B, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Di sini rumus umumnya yaitu delta H sama dengan min Q per N. Di sini kan yang ditanya yaitu kalor, maka kalornya kita pindah seperti ini. Min Q sama dengan pindah ruas delta H dikali N. Nah, kan di sini yang diketahui kalor. Nah, sedangkan N-nya belum diketahui, kita cari dulu molnya. Nah, kita cari dulu molnya ini terlebih dahulu. Masukkan gram per mr. Gramnya kan tadi di sini 8 gram, berarti mr-nya yaitu ini H, CH, C dan O. MR-nya yaitu 32. Jadi 8 bagi 32 sama dengan 1/4. Kemudian didesimalkan menjadi 0,25. Nah, setelah kita dapat N, lalu kita masukkan ke rumus yang ini tadi, yaitu min Q sama dengan delta H per N. Delta H-nya berapa? Kita masukkan delta H yang ini tadi, yaitu min 726,9 dikali N-nya berapa di sini? 0,25. Nah, terus dapatlah hasil min 181,725. Karena dia sama-sama min, maka kita kali saja. Jadi ini dia plus, jadi 181,725. Kita lanjut soal nomor 2. Jika NaOH 5 gram yang dilarutkan ke dalam 100 ml air sehingga terjadi kenaikan suhu dari 24 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius. Berat jenis air 1 gram dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. AR-nya ini hitunglah perubahan entalpi pelarutan NaOH. Berarti di sini yang ditanya delta H-nya ya. Di sini kita memakai rumus yang umum yaitu Q macet. Kita masukkan M-nya berapa di sini? M-nya NaOH-nya 5 gram.
Kemudian dilarutkan ke dalam 100 ml air. Jadi 5 ditambah 100 dikali C-nya di sini berapa? C-nya di sini yaitu 4,2 ya. Nih 4,2 yaitu kalor. Terus di sini T-nya, delta T-nya di sini delta kenaikan suhu dari 24 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius. Berarti 78 dikurang 24 menghasilkan 54. Lalu kita rumus matematikanya 5 ditambah 100 105 dikali 4,2 kalor tadi 54 yaitu suhunya. Kemudian hasilnya yaitu 23814 Joule. Kita jadiin ke kilojoule, jadi 23,814. Kemudian setelah kita menggunakan Kimacher, lalu kita cari molnya. Molnya ini berapa? Massa A per mR. Massanya tadi 5 gram. Kemudian mR-nya yaitu mR dari NaOH. mR-nya yaitu 40. Kemudian dapatlah hasil 0,125. Kemudian kan yang ditanya tadi entalpinya yaitu delta H-nya. Kan kita udah mencari Q-nya dan molnya, maka di sini min Q per mol. Jadi yang awalnya 23 karena dia rumusnya min, jadi min 23 bagi 0,125. Hasilnya yaitu 160,512 kJ per mol. Nah, ini selesai untuk pembahasan yang A. Lalu yang B, buat persamaan reaksi termokimia. Kan yang diketahui tadi NaOH. NaOH ditambah H2O. Jadi persamaan kimianya yaitu Na plus ditambah OH min. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 3. Diperkirakan pada lapisan stratosfer terjadi reaksi berikut, yaitu HO ditambah Cl menjadi HOCl ditambah Cl. Tentukan perubahan entalpi tersebut jika diketahui Cl2-nya sama dengan 2Cl, ini H2O, delta H-nya plus, H2O2 ditambah 2Cl2, 2HOCl, delta H-nya yaitu min 209 kJ per mol. Lalu kita jumlahkan ini, tapi sebelum dijumlahkan kita bagi 2 dulu. Biar dia itu ya, karena ini kan itu jadi dia harus dibagi 2. Cl2 dibagi 2 yaitu setengah Cl2. 2Cl dibagi 2 sama dengan Cl, 2-nya hilang. Kemudian plus 242 dibagi 2 sama dengan plus 121 kJ per mol. Lalu yang persamaan kedua, H2O bagi 2 menjadi setengah H2O. Kemudian 2OH dibagi 2 jadi OH. Kemudian 132 dibagi 2 sama dengan 66. Kemudian H2O2 dibagi 2 sama dengan setengah H2O2. Kemudian yang Cl2 ini tadi habis, kemudian 2HOCl ini menjadi HOCl. Nah, kemudian ini deltanya min 209 dibagi 2 yaitu min 104,5. Ini yaitu kilojoule per mol, kilojoule per mol. Lalu kita jumlahkan. Nah, di sini kan ada setengah H2O2 ini kan ada yang sama, kita coret saja. Kemudian ini ada setengah Cl2. Yang utama yaitu kita menulisnya dari OH ini. OH-nya pindah ruas menjadi ke sini. Kemudian 3/2 Cl ini tambah ini jadi ini. Kemudian Cl ini kita tulis di sini karena dia juga di sebelah kanan. Kemudian kita tulis HOCl ini juga di sebelah kanan. Maka penjumlahan dari plus min ini tadi hasilnya itu 82,5. Nah, itulah pembahasan soal nomor 3. Lanjut kita ke pembahasan soal nomor 4. Pada penguraian gas amonia menjadi gas nitrogen diperlukan kalor 46 kJ tiap mol amonia. Tentukan delta HF. Delta HF gas amonia dan tuliskan persamaannya. Nah, di sini gas amonia itu NH3. Kemudian menjadi gas nitrogen. Nitrogen diperlukan ini tiap amonianya, jadi ditambahkan hidrogennya. Lalu ini kita samakan reaksinya, ini 2, ini 3, lalu kita bagi 2. NH3 dibagi 2 jadi NH3 saja. N2 dibagi 2 jadi 2N2.
ditambah 3/2H2. Di sini kan diketahui kalau misalnya delta H-nya 46 kJ. Karena dia dibalik delta H-nya, karena ini penguraian, makanya dibalik delta H-nya dari plus menjadi ke min. Nah, dapatlah delta HF-nya yaitu min 46 kJ. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 0,5 mol dan 25 ml. KOH-nya yaitu 1, mol M pada suhu 23,5 derajat Celcius. Ternyata temperatur naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Nah, massa jenis larutannya di sini diketahui 4,2 Joule per Joule kilo. Nah, dijawab, diketahui yang pertama yaitu volume H2SO4 di sini yaitu 25. Nih, dari sini. Kemudian MH2 molnya yaitu 0,5. Kemudian kita ketahui lagi mol dari KOH yaitu volume dari KOH yaitu 25 ml. Kemudian kita ketahui juga mol dari KOH-nya yaitu 1,0. Lalu untuk mencari molnya kita jumlahkan antara volume H2SO4 dan KOH, maka dapatlah 25 tambah 25 sama dengan 50. Kemudian di sini juga diketahui suhu 23,5 derajat Celcius yaitu itu adalah T2. Kemudian naik menjadi 23 ini tadi yaitu T1, kemudian 30,17 ini yaitu T2-nya ya. Karena dia berbentuk derajat Celcius, maka kita ubah dari derajat Celcius menuju Kelvin, maka dapatlah 300,317 K dan 296,5 Kelvin untuk yang T1 dan untuk yang T2. Lalu yang ditanya yaitu hitunglah perubahan entalpi. Perubahan entalpi yang ditanya itu delta H. Nah, rumus dari delta H tadi yaitu min Q per mol. Ini rumusnya ya. Maka kita harus mencari dulu molnya itu berapa. Molnya yaitu N per V. Nah, karena M-nya diketahui, V-nya diketahui, maka kita cari dulu molnya. Mol dari H2SO4. Nah, ini molnya tadi diketahui yaitu ini 0,5 dikali volume dari H2SO4 yaitu 25. Nah, dapatlah hasil 12,5. Lalu kita cari mol KOH-nya terlebih dahulu. Sama rumusnya yaitu mol kali volume. Di sini yaitu 1,0, di sini molnya molaritasnya. Terus ini ada volumenya. Volume dari KOH-nya yaitu 25. Maka 1,0 dikali 25 sama dengan 25. Nih ya. Lalu setelah kita mencari mol, kita cari dulu suhunya. Delta T-nya kita kurangkan dari T2 dikurang T1. Maka T2-nya tadi 303,17 dikurang 296,5, dapatlah hasilnya 6,67. Lalu kita masukkan ke rumus reaksi kalor reaksi. Di sini rumusnya yaitu Q macet. Nah, M-nya tadi kan diketahui ini 50 M-nya. Lalu C-nya atau kalornya tadi diketahui bahwa kalornya ini 4,2. Lalu nih ya, kalor massa jenis larutannya 4,2. Lalu hasil dari delta T-nya yaitu 6,67. Maka hasilnya yaitu 1400,7. Lalu kita reaksikan dari mol-mol ini agar kita tahu mol yang bereaksinya. Untuk mencari mol ini, karena dia ada dua persamaan, maka kita pakai rumus reaksi mula-mula, bereaksi, dan sisanya. Di sini reaksinya yaitu H2SO4 ditambah 2KOH menjadi K2SO4 ditambah 2H2O. Ini seperti pelajaran semester 1. Kemudian mula-mulanya di sini H2SO4 di sini ada 12,5 dapat di sini. Terus KOH-nya di sini dapatnya yaitu 25, maka kita tulis di sini. Untuk K2SO4 dan 2H2O kita tidak menggunakannya, jadi kita coret.
yang bereaksi yaitu 12,5 ditambah 25. Lalu di sini kan angka yang paling kecilnya yaitu untuk K2SO4 yaitu 12,5 dan untuk H2O yaitu 25. Maka kita kurangkan untuk yang mula-mula dan bereaksi ini habis dia ya, habis. Dan ini juga habis, maka sisalah ini. Lalu mol yang bereaksi dari dua ini yang paling kecil yaitu yang 12,5, maka kita pakai yang 12,5. Ini masih dalam bentuk milimol, kita ubah menjadi 0,0125. Lalu kita masukkan ke reaksi yang ditanya tadi kan delta H atau entalpinya, perubahan entalpinya, maka rumusnya itu min Q per mol. Min Q-nya yaitu tadi kita dapatnya yaitu ini, Q reaksinya 1407. Lalu kita dapat molnya yaitu ini 0,0125. Maka dapat hasilnya min 112,056. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal yang ke-6 yaitu pada pembakaran 1,6 gram gas metana CH4 dibebaskan kalor 80,2 kJ. Tentukan delta H, C, CH4 dan tuliskan persamaan termokimianya dengan AR, CH, C12, H1. Maka yang kita jawab terlebih dahulu yaitu kita cari MR-nya. MR dari 12 ditambah H-nya kan di sini CH, C1, 12, H-nya ada 4, berarti 4 kali 1 sama dengan 16. Kemudian di sini diketahui lagi yaitu kalornya itu 80,2 kJ. Lalu yang ditanya yaitu delta HC CH4. Berarti entalpinya yaitu pembakaran dari entalpi tersebut. Maka kita masuk ke rumus besarnya yaitu delta H sama dengan min Q per N. Masukkan kita Q-nya ini tadi yaitu 80,2 kJ per 0,1 mol. Ya kan? Lalu sama dengan 80,2 kJ karena di sini tadi min, makanya di sini min. Lalu karena dia pembakaran maka dilepas, jadi dari min ke plus hasilnya yaitu ini. Nah, seperti itulah jawaban nomor 6. Kemudian nomor 7 lagi, asam benzoat murni delta HC sama dengan C6H5COOH sama dengan min 3,277 kJ per mol sebanyak 1,22 gram dimasukkan ke dalam kalorimeter 60 meter yang berisi 1200 gram air. Kapasitas kalorimeter sama dengan 1,365 Joule per C. Kalor jenis air 4,8 Joule. Hitunglah kenaikan suhu. Yang ditanyanya. Lalu yang terjadi ini MR-nya. Diketahui gramnya ini tadi yaitu 1,22, MR-nya yaitu 122, delta H-nya yaitu min 3,277, M-nya sama dengan 1200 gram, kemudian C kalorimeter yaitu 1,365, kemudian kalor air yaitu 4,18 Joule per sel per C. Nah, itulah yang diketahui. Lalu yang ditanya yaitu suhunya, kenaikan suhunya yaitu dari langkah yang pertama yaitu kita cari dulu molnya. Mol dari C6H5COOH yaitu gram. Gramnya di sini yaitu 1,22 gram. Kemudian MR-nya yaitu 122. Kita masukkan, terus dapatlah hasil 0,11 mol. Lalu kita masukkan ke rumus Q reaksi sama dengan delta H dikali mol. Di sini delta H-nya yaitu nih min 3,277 dikali 0,01 mol. Dapatlah hasilnya itu min 3277 kJ. Kita jadiin ke joule, jadi min 3,277. Nah, lanjut kita ke reaksinya. Q reaksi, kalau reaksinya dari min Q air, kalor air ditambah kalorimeter. Nah, di sini kita masukkan tadi Q reaksinya kita udah dapat yaitu min 32770 sama dengan min macet, ini rumusnya ditambah CAT. Nah, maka M-nya ini tadi yaitu 1200. Ini 1200. Lalu dikali 4,18 ini air. Kemudian delta T-nya yang kita tanyakan
Nah, lalu kita masuk C kalorimeter. Ini tadi 1,365. Nah, kita kali delta T juga. Karena dia ini sama-sama min, jadi dia tidak ada min lagi, berubah jadi plus. 32770 sama dengan 6381 dikali delta T. Nah, kita cari delta T-nya yaitu 32770 pindah ruas dan 6381 pindah ruas ke bawah, jadi hasilnya yaitu 5,13 derajat Celcius. Nah, itulah jawaban dari nomor 6 dan nomor 7. Baiklah, sekarang kita masuk ke yang nomor ke-8, yaitu soalnya ke dalam suatu kalorimeter direaksikan 50 cm larutan CuSO4 0,1 mol dengan serbuk seng. Massa seng diabaikan. Ternyata termometer menunjukkan kenaikan suhu 9 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap 4,2 Joule nih kalornya, dan massa jenis larutan ρ-nya yaitu 1 gram per kilometer kubik, tentukan delta H dan reaksinya. Yang diketahui yaitu M-nya 50, C-nya yaitu 4,2 Joule, ρ-nya sama dengan 1 gram, delta T-nya sama dengan 9 derajat Celcius. Yang ditanya yaitu delta H. Lalu kita masuk ke rumus massa larutan, yaitu ρ dikali V. ρ-nya di sini 1, V-nya yaitu 50 ini tadi. V ini 50. Kita kalikan dapatlah 50 gram. Kemudian kita masukkan ke rumus Q reaksi. Karena apa kita mencari ini? Karena rumus besarnya yaitu ini. Delta H sama dengan Q reaksi per mol. Nah, kita cari Q reaksinya yaitu Q macet. Sama dengan M-nya ini tadi berapa? 50 cm. Delta C-nya berapa? 4,2. Lalu delta T-nya di sini diketahui 9 derajat Celcius. Kita masukkan, kemudian dapatlah 1860 Joule. Kita jadikan ke kilojoule dari 1,89 kilojoule. Lalu kita masukkan ke rumus umumnya ini tadi. Kita karena mencari delta H ya. Jadi Q reaksinya yaitu 1,89 kilojoule per 0,005 molnya. Ya. Lalu sebelumnya untuk mencari molnya ini yaitu dia kan yang dicari mol CuSO4 yaitu 0,0 liter, ini dijadiin ke liter jadi 0,05 liter dan ini 1 gram dijadiin ke meter jadi 0,1. Nah, dapatlah hasil 0,05. Jadi dari sini masuk ke rumus mol ini. Jadi 1,89 ini tadi molnya itu ini, kemudian dapatlah hasilnya itu 378 kJ per mol. Kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui data S ditambah 3/2O2 menjadi SO3, delta hanya min 395,2 kJ per mol. 2SO2 ditambah O2 sama dengan menjadi 2SO3. Delta H-nya itu min 198,2 kJ per mol. Tentukan delta H reaksi S ditambah O2 menjadi SO2. Kita jawab. S-nya kita masukkan reaksi ini yang pertama dan reaksi yang kedua. Untuk reaksi yang pertama kita kalikan 2. Nah, dapatlah hasilnya yaitu dari S menjadi 2SO3. Lalu 2S ditambah 3O2. Nah, dapatlah hasilnya yaitu kan ini pertamanya. Ini reaksinya, Dak. Nah, kita kali 2 menjadi 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3. Maka karena dikali 2 min 395,2 menjadi min 790,4 kJ. Lalu persamaan yang ini kita balik. Menjadi 2SO-nya yang awalnya di sini kita taruh di sebelah kiri. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu kita cari persamaannya. Kita setarakan, ini 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3, delta H-nya ini. Kemudian untuk yang 2SO ini kita masukkan ke sini. Lalu kita bagi 2 yang ini dan dapatlah hasilnya segini, yaitu seperti ini. 2S ditambah 2O2 menjadi 2SO3. Delta H-nya yaitu min 592,2 kJ kalau dibagi 2. Lalu S ditambah O2 menjadi
SO3 delta H-nya sama dengan min 296,1 kJ. Nah, seperti inilah pembahasan soal nomor 9. Lalu kita masukkan soal nomor terakhir atau soal nomor 10. Diketahui delta HF atau entalpi C6H6 sama dengan 83 kJ per mol, entalpi CO2 sama dengan 394 kJ per mol, delta HFH2O 286 kJ per mol. Yang ditanya itu delta H pembakaran 1 mol C6H6 ya. Nah, kita buat persamaan reaksinya seperti ini. C6H6 ditambah 15/2O2 menjadi 6CO2 ditambah 3H2O. Nah, yang sebelah ini adalah yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan anak panah itu yang sebelah kanan. Rumus dari delta H yaitu kanan dikurang kiri. Maka kita masukkan yang kanannya itu 6CO2. CO2 berapa? 394. 6 dikali 83 ditambah 3, ini 3 dikali 256 dikurang yang kiri lagi ya. Yang kiri ini C6H6 1 dikali 83 ditambah 15/2 kali O2. Dapatlah hasilnya segini dikurang 49, maka hasil akhirnya yaitu 3,135,4 kJ per mol. Nah, mungkin hanya sampai di sini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, Siti Nurwahyuningsi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.